Di sini sudah hadir bersama saya ada Dr. M. Kapitra Ampera selaku tim advokasi GNPF MUI. Selamat pagi. Pak Pitra, terima kasih sudah hadir di Studio News TV. Ini kalau kita tadi melihat bahwa ada sejumlah saksi yang dilaporkan oleh tim kuasa hukum Basuki Cahayapurnama. Sidang ke-11 kali ini. Dari tim advokasi GNPF MUI, gerakan-gerakan apa atau tindakan seperti apa yang sudah dilakukan? Pertama, saya ingin jelaskan bahwa ini merupakan sinopsis dari terdakwa Basuki Cahayapurnama maupun dari penasihat hukumnya. Sinopsis, dalam artian sinopsis sendiri? Sinopsis itu adalah imajinatif, yang bertentangan dengan realitas. Bahwa imajinasinya mereka seolah-olah merasa mempunyai kewenangan untuk melaporkan semua saksi yang tidak sesuai dengan keinginannya. Padahal kewenangan menilai saksi dan kesesuaian antara saksi satu dengan yang lain dengan barang bukti itu ada pada majelis hakim, bukan kepada penasihat hukum. Jika penasihat hukum diberikan kewenangan, dia harus menuangkannya di dalam pembelaannya. Itu pertama. Kedua, bahwa saksi ini dilindungi oleh undang-undang. Undang-undang tadi di pasal 10 ayat 1 Undang-Undang nomor 13 tahun 2006 sudah mengatakan bahwa saksi sebelum dan setelah menyampaikan kesaksiannya tidak dapat dituntut pidana maupun perdata. KUHP pasal 177 mengatakan yang punya jika saksi memberikan keterangan palsu, hakim mengingatkan. Kalau dia tetap juga memberikan keterangan palsu, hakim mengingatkan lagi. Kalau masih tetap, hakim memerintahkan penuntut umum untuk menahannya. Tidak ada kewenangan dari penasihat hukum. Dan berita acara pemeriksaan tidak harus mutlak, absoluti sesuai dengan keterangan saksi. Karena pasal 185 KUHP mengatakan keterangan saksi sebagai alat bukti adalah apa yang saksi nyatakan di depan persidangan. Bukan apa yang dinyatakan saksi dalam berita acara pemeriksaan. Boleh saja berita acara pemeriksaan ini dinafikan, dikesampingkan dengan alasan-alasan argumentasi-argumentasi hukum yang logik. Tapi itu yang menjadi salah satu cara dari tim kuasa hukum Basuki Cahayapurnama mengatakan bahwa saksi yang dihadirkan dan memberikan keterangannya tidak sesuai dengan BAP atau berita acara. Ya, berita acara itu bisa saja ditolak oleh saksi, bisa saja dirubah oleh saksi, bisa saja saksi kesampingkan. Tentu saksi mempunyai alasan-alasan hukum kenapa tidak memakai BAP ini sebagai keterangan. Tetapi keterangan saksi adalah apa yang saksi nyatakan di depan persidangan. Karena BAP itu hanya gateway, pintu masuk dalam criminal justice system. Bukanlah sesuatu yang absoluti bahwa itu harus dinyatakan di depan persidangan. Tidak. Karena perkembangan di depan persidangan juga kadangkala juga tidak sama dengan berita acara yang dinyatakan saksi. Pertanyaan-pertanyaan dari majelis hakim, pertanyaan dari jaksa penuntut umum, pertanyaan dari penasihat hukum dan terdakwa kadangkala keluar dari pokok permasalahan yang dituliskan dalam BAP. Kalau dia hanya pemohonan pada BAP, maka tidak satu pun saksi dapat memberikan keterangan dengan bebas. Karena amanah undang-undang mengatakan saksi harus bebas mengeluarkan pendapatnya, pengetahuannya, apa yang dilihat dan dia dengar dan dialami tanpa tekanan apapun. Dan saksi tidak boleh ditanya dengan pertanyaan-pertanyaan yang menjerat saksi sehingga tidak punya kebebasan menyampaikan apa yang dialami. Apakah itu berarti ketika memang BAP bisa dikesampingkan begitu dan keterangan saksi ini bisa menjadi salah satu alat bukti, Pak Pitra? Yang ditakutkan dari tim kuasa hukum Basuki Cahayapurnama, apakah takutnya nanti ada intervensi ketika para saksi pelapor memberikan keterangannya pada saat pemeriksaan? Tidak ada istilah intervensi. Karena apa? Karena semua pihak berperan di depan persidangan. Dan semua pihak dapat mengawasi, dapat menganalisa, dapat menyimpulkan. Tapi kesimpulan itu tertuang dalam, kalau JPU tertuang di dalam tuntutannya, kalau penasihat hukum atau terdakwa nanti tertuang di dalam pembelaannya, majelis akan menuangkan dalam putusannya. Itu mekanismenya. Itu aturan main, rule of game-nya begitu. Nah, tapi kalau misalnya kita mendengar keterangan dari
pengamat hukum dan juga politik Bang Nikolai Aprilindo begitu mengatakan bahwa ini merupakan salah satu mental breakdown yang diberikan oleh tim kuasa hukum Basuki Cahayapurnama terhadap para saksi pelapor. Hingga 4 saksi pelapor dilaporkan. Kenapa ada mental breakdown? Tentu ada sinopsis. Ada ketakutan, ada anxiety bahwa permasalahan ini sangat simpel. Ada keterangan saksi yang menyatakan terdakwa Basuki Cahayapurnama memberikan keterangan yang menista, diduga menista Al-Quran. Lalu keterangan saksi itu dibenarkan oleh terdakwa. Lain hal kalau terdakwa itu menolak bahwa dia tidak pernah mengatakan itu. Itu baru debatable, baru perlu pembuktian panjang. Ketika terdakwa sudah mengakui perbuatannya, maka peradilan ini sudah selesai seharusnya. Peradilan ini sudah selesai, tinggal menghukum saja. Kenapa? Yang dinistakan itu Al-Quran. Al-Maidah 51 dipakai. Ya, dipakai. Artinya apa? Dipakai untuk bohong. Kata bohong ini adalah kata yang negatif. Kata yang mengandung unsur jahat. Tidak mungkin perbuatan itu tidak mengandung konsekuensi ketika kitab suci dikatakan jahat, at least atau bohong. Dipakai untuk bohong. Ada dua subjek. Al-Maidahnya sebagai suatu yang bohong, lalu orang yang menyampaikannya suatu juga yang bohong. Artinya apa? Yang menyampaikan itu Rasulullah, sahabat-sahabat, ulama-ulama. Berarti orang ini semua dianggap bohong dengan memakai Al-Maidah. Kita tidak perlu lihat terlalu banyak apa isi Al-Maidah, bukan. Al-Maidah ini ayat 51 ini bagian dari Al-Quran. Al-Quran ini bagian dari kitab suci sebagian besar umat masyarakat Indonesia. Ini starting point-nya sebenarnya. Tapi kalau kita mereview pada sidang ke-10 kemarin begitu, ada saksi ahli bahasa Mahyuni menegaskan ada tidaknya kata pakai tidak mengubah makna ucapan Ahok. Anda menanggapinya seperti apa itu? Kalau misalnya tadi yang Anda sampaikan bahwa ketika ada pakai ini cukup berpengaruh begitu. Kalau dalam perseptif hukum, kata pakai dan tidak kata pakai. Kalau kata tidak dipakai kata pakai, berarti dia langsung attach to Al-Quran. Dia menyerang satu saja. Dibohongi Al-Maidah. Berarti Al-Maidahnya. Satu ya. Tapi kalau kata pakai ada Al-Maidah, dibohongi pakai Al-Maidah. Berarti ada subjek yang lain. Atau ada dua subjek di sini yang dianggap melakukan perbuatan bohong. Jadi ada dua. Yaitu Al-Quran dan juga dan orang yang menyampaikannya. Nah, kalau misalnya kita melihat di sidang ke-11 hari ini ada 4 saksi ahli. Yang pertama ada Abdul Khair Ramadan, itu dari MUI, ahli hukum pidana. Terus ada juga Yunahar Ilyas, Kiai Haji Miftahul Ahyar, dan juga Dr. Muzakir. Begitu. Ini kemarin ada 2 yang ditolak oleh Basuki Cahayapurnama. Ini juga yang dari MUI rencananya juga tim kuasa hukum Basuki Cahayapurnama juga akan menolak. Kembali saya katakan ini synopsis, ini imaginations. Pengacara, penasihat hukum dan terdakwa tidak punya kewenangan menolak saksi yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Karena saksi yang diajukan ke pengadilan ini melalui proses di penyidikan, di penuntut, di kejaksaan maupun di peradilan. Tidak ada satupun undang-undang yang mengatakan bahwa penasihat hukum atau terdakwa boleh menolak. Kecuali undang-undang mengatakan bahwa saksi ini ada hubungan darah dengan salah satu pihak, apakah dengan hakim, apakah dengan jaksa, apakah dengan penuntut umum, dengan penasihat hukum. Selagi tidak ada hal-hal seperti itu, tidak ada kewenangan oleh siapapun untuk menolak para saksi. Tapi sebenarnya kalau misalnya tim kuasa hukum Basuki Cahayapurnama menolak para saksi, sebenarnya akibat yang tim kuasa hukum Basuki Cahayapurnama dapatkan apa itu, Pak Pitra? Ini panic disorder. Karena saksi ini akan mengungkapkan kebenaran-kebenaran yang akan menohok Ahok sebagai terdakwa. Kepanikan aja saya lihat, panic disorder. Akibatnya ketika memang saksi yang dari MUI rata-rata ditolak begitu, akhirnya JPU juga menghadirkan salah satu saksi ini dari PBNU, yaitu Kiai Haji Miftahul Ahyar. Dan itu kewenangan bahwa jaksa penuntut umum mempunyai kewajiban membuktikan dakwaannya. Untuk membuktikan dakwaannya dia memerlukan alat-alat bukti.
Ya. Alat bukti itu terdiri dari keterangan saksi dan keterangan ahli maupun surat petunjuk. Dan itu menjadi domainnya, otoritasnya. Ini tidak bisa diintervensi, apalagi di akuisisi kewenangan jaksa penuntut umum ini oleh penasihat hukum atau terdakwa. Oke, kalau misalnya kemarin begitu JPU menghadirkan ahli agama dari MUI, hari ini juga menghadirkan ahli agama MUI yang kita tahu bahwa setiap saksi ahli dari Majelis Ulama Indonesia akan selalu ditolak dari tim kuasa hukum Basuki Cahayapurnama. Oleh karena itu JPU juga hari ini menghadirkan Kiai Haji Miftahul Ahyar dari PBNU selaku ahli agama. Apakah ini juga nantinya menjadi salah satu trik begitu dari tim kuasa hukum Basuki Cahayapurnama untuk para jaksa penuntut umum menghadirkan saksi-saksi selain dari MUI? Penistaan agama, ada 7 jurisprudensi, itu semua berdasarkan rekomendasi, berdasarkan fatwa, apakah ada dugaan terjadi pelanggaran. Maka karena MUI mengeluarkan sikap keagamaan yang lebih tinggi dari fatwa, maka keterangan ini perlu didengar sebagai suatu argumentasi hukum. Kenapa muncul fatwa atau sikap keagamaan ini? Itu pertama. Kedua, ini ada keahlian. Ahli lah ini. Ya. Keahlian ini bisa dipertanggungjawabkan secara akademik. Dan teruji gitu. Untuk itu tentu akan membuat panik. Karena kebenaran itu diungkap terus-menerus setiap minggu ke permukaan. Sehingga mungkin mereka ini merasa tersudutkan oleh kebenaran itu sendiri. Tetapi stressing point-nya adalah bahwa Basuki Cahayapurnama mengakui perbuatan dia yang mengeluarkan pernyataan di Pulau Seribu itu. Oke, ketika Pak Pitra berbicara Basuki Cahayapurnama mengakui pernyataan bahwa memberikan statement di Pulau Seribu, seharusnya ini persidangan sudah selesai, tapi ini juga masih dilanjutkan. Anda melihat persidangan hingga ke-11 ini seperti apa Pak Pitra? Pembuktian itu kan tergantung kepada jaksa penuntut umum. Kalau jaksa penuntut umum menganggap bahwa ini sudah cukup bukti, dia bisa menghentikan aja saksi ini. Tapi kalau Pak Pitra sendiri melihat hingga sidang ke-11 ini, apakah sudah cukup bukti bagi jaksa penuntut umum? Kalau saya, sidang ketiga aja sudah selesai. Karena apa? Ketika novel menyampaikan keterangannya, dan itu tidak dibantah oleh Basuki Cahayapurnama, malah mengakui bahwa emang dia pada tempat dan waktu yang didakwakan itu dia mengeluarkan statement itu. Dia mengeluarkan statement itu. Nah, apabila keterangan saksi ini diakui oleh terdakwa, maka terbukti sudah perbuatannya. Terbukti sudah perbuatan. Kecuali terdakwa mengungkiri. Karena begini, terdakwa sendiri juga diberikan hak ingkar, hak untuk berbohong, untuk mengingkari perbuatannya. Undang-undang memberikan protek itu. Tetapi ini terdakwa mengakui perbuatannya. Dan terdakwa juga pernah menyampaikan pernyataan maaf atas ucapan itu. Nah, kalau sudah demikian, maka unsur-unsur dari pasal 156A itu terpenuhi. Sudah. Dan seharusnya sudah selesai begitu ya pada sidang ketiga. Nah, kalau kita melihat lagi sidang ketiga seharusnya sudah selesai, tapi ini sampai sidang ke-11 keterangan saksi juga masih terus dihadirkan. Apakah Anda melihat ada intervensi? Tidak. Mungkin jaksa penuntut umum ingin menambah sebagian besar keyakinan dia sendiri dan meyakinkan majelis bahwa ini perbuatan Basuki Cahayapurnama sesuai dengan dakwaannya akan dapat dia buktikan. Maka itu juga tidak menyalahkan. Tidak ada yang salah di situ. Tapi kan justru akan terus berlarut-larut begitu, apalagi sidang 11 ke-12 nantinya. Itu emang proses hukum undang-undang kita seperti itu. Nanti ada pemeriksaan saksi, ya. Setelah pemeriksaan saksi selesai, nanti ada pemeriksaan saksi lagi yang adecar, yang meringankan terdakwa. Terdakwa juga akan membawa banyak saksi juga. Terdakwa juga akan membawa saksi ahli juga yang mengkonter. Disitulah peran hakim di tengah. Ya. Makanya hakim itu posisi hidupnya lebih tinggi. Ya, supaya dia bisa melihat go to mountains, ya. Dia bisa melihat dari atas. Keseluruhannya bisa dilihat utuh.
ya, utuh dia bisa lihat. Oke, terkait dengan sidang ke-11 Basuki Cahayapurnama dari tim advokasi GNPF MUI, apa yang sudah diberikan begitu seperti perlindungan para saksi yang sudah dilaporkan 4 orang saksi tersebut atau seperti apa, Pak Pitra? Kita membuka pintu ya yang lebar buat orang-orang yang di attacks gitu atau yang di contempt gitu, orang yang dilecehkan kah akad martabatnya atau yang diserang personalnya, kita membuka pintu untuk mendampingi. Karena apa? Karena kita ini di pengadilan sudah diwakili jasa penuntut umum. Di luar pengadilan kalau terjadi akses ya seperti dilaporkan, kita siap mendampingi. Lalu tim advokasi GNPF mempunyai kewajiban juga mengawal, membuat resume setiap minggu perkembangan dari persidangan ini. Kedua, kita juga membuat tulisan-tulisan, membuat opini-opini hukum yang sangat sinergis dengan peristiwa-peristiwa di persidangan. Oke. Membuat resume setiap persidangan, kalau misalnya mereview hingga sidang ke-10 kemarin, resume apa yang memang GNPF MUI sudah buat, sudah telaah begitu? Kita kumpulkan semua keterangan-keterangan saksi, manuskripnya itu kita tik kembali gitu ya, lalu kita analisa ya, lalu kita nilai di manakah kesalahan dari saksi-saksi ini sehingga dia bisa dilaporkan. Dan kita juga mengamati apakah ada perintah majelis hakim agar saksi ini dinyatakan memberikan keterangan palsu. Selama ini belum pernah ada dari majelis hakim mengatakan para saksi ini memberikan keterangan palsu. Kalau majelis hakim tidak pernah mengeluarkan statement itu, maka tidak ada pihak yang lain yang punya kewenangan, yang punya otoriti untuk melaporkan saksi ini ke kepolisian. Oke, dari analisa yang memang GNPF MUI juga lakukan terhadap kesalahan-kesalahan para saksi, sudah terlihatkah kesalahan saksi dalam memberikan keterangan ataupun tidak ada? Dan kenapa ketika memang tidak ada kesalahan dari para saksi ini, tim dari Kuasa Hukum Basuki Cahayapurnama niat sekali untuk memberikan pelaporan terhadap orang saksi tersebut? Ya ini sinopsis gitu ya. Karena ini bukan suatu yang real, tapi ingin dibawa kepada suatu realitas. Sayangnya dia terbentur oleh oleh tembok yang besar bahwa dia tidak punya kewenangan. Gitu. Ketika belum ada ketuk palu dari majelis hakim terkait dengan keterangan yang diberikan para saksi yang sudah dilaporkan, selanjutnya akan dibawa kemana begitu para saksi yang dilaporkan tersebut? Kalau Anda melihatnya, Pak Pitra? Ini sebagai suatu pressure saja, satu bluffing agar orang takut memberikan keterangan, agar orang depresi. Ketika orang dipanggil jadi saksi, mereka akan berpikir bahwa saya akan dilaporkan dengan memberi keterangan. Sehingga saya melihat ya, dugaan saya tujuannya supaya saksi ini tidak memberikan keterangan yang sesungguhnya. Hanya memberikan keterangan yang mungkin sesuai dengan keinginan penasihat hukum atau terdakwa. Ini yang dicoba mau digaris. Tapi saya lihat saksi-saksi bukannya takut ya. Justru tambah berani gitu. Karena kebenaran ini tidak dapat dibungkus. Karena ada perlindungan dari tim advokasi GNPF MUI juga kah? Oh tidak. Artinya kita secara natural saja. Kita kadang-kadang juga nggak kenal dengan saksi ini. Tetapi sampai hari ini, apa buktinya saksi itu punya keberanian? Sampai hari ini tidak satu pun dari saksi yang dilaporkan datang ke kita minta bantuan hukum kita. Tidak ada. Berarti dia sendiri sudah mampu menyelesaikan masalahnya. Ya, hingga sidang ke-10 kemarin banyak yang beranggapan bahwa sidang berlangsung cukup lama dan juga alot. Apakah ini ada intervensi dari pemerintah? Kalau dari tim advokasi GNPF MUI melihatnya, apakah persidangan Ahok hingga sidang ke-10 pekan kemarin tanggal 13 Februari ada intervensi kah dari pemerintah? Oh, saya pikir tidak. Ini dinamika, ya. Mungkin hakim majelis akan sangat hati-hati memeriksa perkara ini sehingga diberikan kebebasan untuk mengali kebenaran material dari perkara ini. Dan itu biasa. Dan setiap persidangan itu seringkali seperti ini. Bukan hanya sidang Basuki Cahayapurnama ini aja. Di kasus-kasus yang lain juga saya pernah sidang dari jam 10 pagi sampai jam 12 malam tanpa lampu. Tanpa lampu, tanpa listrik. Lalu apa pada saat itu? Kita pakai emergency lamp di situ.